Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Ana. Saya perwakilan dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Jepang. Dan saya di sini bersama dengan rekan saya. Halo semuanya, saya Baris Sarifudin, salam kenal. Ya, rekan saya juga merupakan perwakilan dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Jepang, yang akan menemani saya untuk menjelaskan sedikit tentang Jepang bagi kalian mahasiswa yang ingin berkuliah di sana. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Jepang, mungkin Japan in general ya, mungkin kalian juga sudah tahu, Jepang itu merupakan negara kepulauan yang letaknya di Asia bagian timur, dan mereka di sana itu terdapat 4 musim yang nanti akan saya jelaskan dan juga, kalian juga tahu ya kalau misalnya Jepang itu merupakan negeri sakura, dengan banyaknya pohon sakura dan juga teknologi mereka merupakan salah satu yang paling maju gitu di antara negara-negara lain. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya? Oke, pembahasan yang pertama yakni budaya akademis. Jadi kita akan diurut dulu ya teman-teman, mulai dari awal masuk perkuliahan, ospeknya. Ospeknya di Jepang itu dilakukan hanya sekali, yakni ospek kampus, universitas. Berbeda dengan Indonesia yang ospeknya itu beruntutan, ada ospek kampus, ada ospek fakultas, ada ospek jurusan, yang mana ini sangat menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan karena ya mahasiswa nggak ada dibebani apapun, merugikan karena ya mereka nggak bisa jadi kenal satu sama lain, satu angkatan itu siapa aja, seperti itu. Kemudian yang kedua ada mata kuliah. Mata kuliah di Jepang itu diacak oleh sistem, jadi kita nggak perlu rebutan kayak di Indonesia ya teman-teman. Di Indonesia ada yang namanya KRS-an ya teman-teman. Jadi itu kayak kita rebutan mata kuliah, rebutan jam. Di Jepang kita nggak perlu. Yang ketiga ada absensi masuk ke bobot penilaian. Sama seperti di Indonesia, absensi di Jepang itu masuk bobot penilaian. Misalnya di Indonesia kan juga masuk prosentase beberapa persen itu dari absensi, beberapa persen dari UTS, UAS, sama dengan Jepang. Kemudian yang keempat ada penilaian. Penilaian di Jepang itu ada AA atau S, A, B, C, dan D. AA atau S ini range nilainya itu 100 sampai 90. A itu 89 sampai 80, B itu 79 sampai 70, C itu 69 sampai 60, dan yang di bawah 60 mereka pasti mendapatkan D. Kemudian yang terakhir itu masa studinya, sama-sama 4 tahun, tapi di Jepang itu kita dituntut untuk bisa berbahasa Jepang. Selanjutnya, Ibu Mina. Nah, yang kedua pembahasannya saya akan membahas tentang kehidupan kampus di Jepang. Yang pertama itu pertemanan cenderung individualis. Ya, karena dari ospek aja kita nggak kenal ya kan, gimana kita mau merekatkan satu sama lain gitu loh. Ya, di lain hal mereka juga sangat fokus pada diri mereka sendiri. Mereka kurang peduli dengan teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada dosen yang selalu masuk, berbeda dengan di Indonesia. Dosen-dosen di sana itu kayak strict banget gitu loh. Kayak mereka udah ngatur jadwal dari awal semester, ada berapa pertemuan, ada berapa hari libur, dan kalau mereka emang berhalangan ya mereka bakal bilang di awal semester. Absensinya sangat strict karena ya mereka pakai sistem barcode sekali pakai yang nggak bisa dititipin sama temen kuliah, sekali pakai ya udah nggak bisa masuk kelas gitu kamu. Penggunaan teknologi yang cukup menada. Walaupun Jepang dikenal sebagai negara maju, negara yang teknologinya canggih, tapi ternyata mahasiswa di sana itu kayak masih kurang familiar gitu loh dengan teknologi. Karena ya emang dari SD, SMP, SMA mereka itu kayak nggak pakai teknologi kayak laptop gitu. Jadi bahkan orang ngetik itu yang cepet aja, kayak mereka itu kagum, wih cepet banget nih orang ngetiknya, seperti itu. Yang terakhir itu mereka sopan kepada orang yang lebih tua maupun pada orang asing. Sama seperti di Indonesia, orang Jepang itu kayak ya ada budaya menghormati orang tua, budaya menghormati orang asing seperti membungkuk, mengangguk itu masih diterapkan di sana seperti di Indonesia. Selanjutnya Ibu Mina. Baik,
Terima kasih Bapak Bari. Saya di sini akan menjelaskan tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan yang akan kalian rasakan di Jepang. Sama seperti, istilahnya culture shock ya. Yang pertama itu adalah 4 musim. Di Jepang itu ada musim semi, panas, gugur, dan salju. Jadi mungkin, tubuh kalian itu akan, berespon dengan musim-musim keempat musim ini dengan tidak baik ya. Jadi, jaga-jaga kesehatan pokoknya di sana. Yang kedua itu mereka itu sangat bersih dan terorganisir. Mungkin kalian agak sedikit, kaget ya dengan perbedaan antara Indonesia dengan Jepang karena Jepang itu benar-benar, mereka tuh sangat bersih dan terorganisir. Bahkan, untuk membuang sampah aja sudah dibedakan seperti non organik, organik, dan seperti itu. Yang ketiga ada banyak makanan mentah seperti sushi, bener banget. Jadi di sana itu banyak sekali makanan yang dia itu mentah gitu loh, seperti, ikan mentah, yaitu sushi dan lain sebagainya, seperti itu. Dan itu kayak tergantung selera ya, bagi kalian yang suka makanan mentah itu, ya tidak apa-apa untuk, makan di sana gitu, tapi susah untuk bagi kalian yang tidak suka makanan mentah. Yang keempat lebih mengandalkan transportasi umum dan jalan kaki. Jadi di sana itu sangat jarang ada kendaraan pribadi karena untuk mendapatkan kendaraan pribadi itu harus melalui beberapa proses ya dan juga biaya itu sangat mahal. Jadi orang-orang di sana itu, menggunakan transportasi umum dan juga jalan kaki dan kalian juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sana. Kemudian jarang ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi bagi kalian yang ingin ke sana harus bisa, sedikit bisa bahasa Jepang yang conversation aja gitu nggak apa-apa. Karena orang-orang di sana itu agak sedikit sulit untuk berbahasa Inggris karena, mereka itu lebih memfokuskan bahasa Jepang sebagai bahasa utama mereka. Kemudian orang-orang di sana sangat individualis, jadi jangan menanyakan hal-hal yang personal. Jadi orang-orang di sana itu, sangat mementingkan privasi seseorang ya. Jadi kan juga mereka itu orang-orangnya sangat individualis. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjalin pertemanan dengan seseorang yang berasal dari Jepang, kalian itu harus, berhati-hati dan, jangan menanyakan hal-hal yang, merujuk ke hal yang personal ya. Kemudian manner bener-bener penting di sana. Jadi kalian di sana harus, mematuhi basic manner yang ada di sana. Kalian juga harus belajar, manner-manner, basic-basic manner yang di sanalah, at least kayak gitu. Kemudian biaya hidup mahal. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya biaya hidup di Indonesia dan di Jepang itu mungkin tergolong jauh karena di sana itu lebih mahal daripada Indonesia. Kemudian sulit untuk cari makanan halal, ya bener banget. Jadi di Jepang itu banyak sekali restoran-restoran yang menjual alkohol dan juga, daging babi dan juga mungkin daging mereka itu, tidak tersembelih secara halal gitu kan ya. Jadi bagi kalian yang muslim agak sulit untuk mencari makanan halal. Kemudian yang terakhir susah untuk mencari tempat untuk beribadah, benar sekali. Jadi, di Jepang itu, sedikit sekali warga yang Eee, beragama Islam dan juga Kristen. Jadi agak sulit untuk kalian untuk menemukan tempat untuk beribadah di sana. Jadi, untuk mengatasi culture shock yang ada dan ketidaknyamanan yang ada di Jepang itu, salah satu solusinya yaitu adaptasi. Jadi kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Kalian akan melalui 4 tahap, beradaptasi ya. Tahap pertama yaitu kalian itu akan merasa senang saat tiba di sana, kayak excited, memulai lembaran baru ada di sana. Terus yang kedua itu kalian akan merasakan kayak kekosongan gitu, kalian itu mulai akan tidak nyaman dengan situasi yang ada di sana. Dan tahap ketiga kalian akan merasakan homesick atau kangen terhadap, kampung halaman kalian yang ada di Indonesia. Terus kalian bakal kangen keluarga, saudara, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah 4, kalian bisa mulai menerima keadaan di Jepang dan kalian juga bisa mulai beradaptasi dengan, situasi yang ada di sana. Arigatou gozaimashita. Terima kasih semuanya telah mendengarkan, rangkaian penjelasan dari saya dan juga Pak Bari. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.